Misalkan kayak gini ya. Orang ini sepertinya nekat karena berani melakukan tantangan terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Tetapi sekali lagi bahwa orang-orang seperti ini memang sudah tabiatnya demikian, apalagi kalau para pengikut oknum cucu palsu Nabi. Makanya di dalam isi otaknya, karena mungkin sudah sangat tidak bisa lagi merasionalkan apa yang menjadi temuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, satu-satunya jalan adalah melakukan tantangan seolah-olah bahwa nasab ini, rungkatnya nasab Alawi bisa dicerminkan dengan tantangan-tantangan yang taubahnya seperti preman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak. Tanggal dan hari apa dan jam berapa, tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang yang tidak benar. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda, saya tantang dimanapun Anda berada. Sami Muhammad, camkan baik-baik itu. Bahasa saya, camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panitalopi Kabupaten Bulukumba. Video di awal yang saya sematkan tadi itu adalah salah satu pengikut atau muhibbing, atau boleh jadi adalah orang yang masuk dalam kelompok Lawi. Apa yang disampaikan di dalam videonya dengan ada parang panjang di depan itu memberikan sinyal bahwa orang ini berupaya meyakinkan publik bahwa dia orang yang rewa dalam istilah Makassar. Tapi bagi kita, orang-orang seperti ini taubahnya seperti kerbau yang dicocok hidungnya oleh para oknum habaib kalau memang muhibbingnya. Jadi mereka rela melawan bangsanya sendiri, rela melawan sesama rakyat pribumi demi untuk membela majikannya. Dan hal ini memberikan ketegasan bahwa memang orang-orang yang berdiri di belakang kelompok Lawi ini adalah orang-orang yang kalau tidak cumanya bisa ngibul, ya memiliki otak yang istilahnya teman-teman di sini bersumbu pendek, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah. Karena menantang Kiai Imam, saya kira itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani adalah merupakan salah satu hasil penelitian yang isinya itu adalah keilmuan soal nasab. Jadi rungkatnya nasab kelompok Lawi, saya kira ada dua hal. Yang pertama, memang mereka dicurigai bukan cucu Rasulullah yang asli, karena adabnya yang bermasalah. Dominan oknum-oknum habaib, kerjanya hanya mengukuhkan identitasnya, caci maki, dan bahkan ulama-ulama Nusantara pun, ulama-ulama NU dalam tanda petik juga kadang-kadang dicurut-curutkan dan dianjing-anjingkan, bahkan dibabi-babikan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau seluruh orang curiga bahwa memang jangan-jangan mereka bukan cucu Rasulullah. Karena itulah kemudian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani melakukan penelitian dan menulis kitab yang membatalkan nasab mereka. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, dengan adanya ancaman ini saya kira semakin memberikan penegasan bahwa memang mereka ini adalah kaum sumbu pendek yang sedikit saja dicolok korek api langsung meledup. Buktinya dengan menantang Kiai Imam. Dan bahkan narasinya sangat buruk saya kira, karena kemudian menganggap bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu tidak percaya dengan nasab Rasulullah.
Yang tidak dipercaya itu adalah nasab kelam Balawi yang bersambung ke Rasulullah. Itu dulu yang harus digarisbawahi daripada kandrung-kandrung keparat ini, terutama yang ngancam-ngancam Kiai Imad ini. Otaknya itu jangan disimpan di lutut, tapi di kepala. Cuma masalahnya kemudian kalau otak kalian di kepala, maka bukan lagi kadrun namanya. Ya karena di lutut makanya kalian digelari kadrun, manusia kadal burung. Yang memang tidak berpikir. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah bahwa memang mereka ini sudah melakukan tes DNA. Dalam arti yang ada beberapa oknum kelam habaib yang sudah melakukan tes DNA, dan itu haplogennya adalah G yang mengarah kepada Yahudi Askenazi. Jadi bukan Yahudi yang bersambung nasabnya ke Yakub atau Nabi Yakub alaihissalam. Nah, persis dengan orang-orang yang menduduki Palestina. Jadi senasab itu. Bahkan kalau kita tarik dalam sejarah, bagaimana kemudian Ka'bah itu pernah juga mau dipalsukan oleh orang Yaman, oleh Raja Abraham. Itu sejarahnya jelas. Waktu itu kemudian mau menghancurkan Ka'bah di Mekah. Lalu kita sampai hari ini sangat akrab dengan tahun gajah, tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan kala itu. Itulah kejadiannya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. Bagaimana Raja Abraham dari Yaman ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, karena membangun miniatur Ka'bah yang ada di Yaman untuk mengalihkan orang bersiar ke sana. Nah, persis kelakuan para oknum habaib hari ini yang kemudian membuat makam-makam palsu. Jadi memang mereka gemar memalsukan sesuatu, tetapi apa efek dari semuanya itu? Kenapa kemudian modusnya itu memalsukan makam-makam orang-orang suci, orang-orang yang dianggap keramat, memiliki barokah, para sultan-sultan Nusantara diganti kelamnya dengan habaib. Itu saya kira tidak serta-merta kita melihat itu sesuatu yang biasa saja, karena selain boleh jadi itu kampanye soal bagaimana penaklukan wilayah, bahwa dari leluhurnya dulu yang berkuasa, leluhurnya dulu yang menyebarkan Islam, yang membuat Nusantara ini menyebar Islam. Selain itu saya kira ada pundi-pundi keuangan di situ, dan sebentar saya akan bahas pada video kedua. Jadi saya kira kita kembali kepada makhluk yang tadi ini, yang mencoba melakukan teror terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Apapun yang dilakukan karena ini sudah keluar dari congornya. Sekali lagi bahwa orang ini memperlihatkan kualitas pengetahuannya, sekaligus menuduhkan bahwa orang-orang yang ada di belakang para kelam habaib ini hanya dua. Pertama, kalau tidak modalnya ngedabrus, ngidul, ya itu tadi bersubu pendek, otaknya ada di lutut. Ya, kayak orang ini tadi yang sok-sokan mau menantang Kiai Imad. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.